Ya, terima kasih mitra UNS Menyapa. Di sore hari ini seperti biasa UNS Menyapa kembali hadir. Dan kalau tadi kita sudah berbincang terkait dengan entrepreneurship, kewirausahaan, kemahasiswaan. Ini hal-hal yang sudah dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kewirausahaan LPPM UNS atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 11 Maret Surakarta. Bersama dengan Pak Edi tadi. Nah, kalau tadi kita sudah memperkenalkan kepada Anda, ada Mbak Vicky tadi dengan cookies bag-nya, lalu juga Mas Jihad dengan UNS Store-nya, ini yang sudah lumayan banyak sekali produk yang dihasilkan terkait dengan souvenir UNS. Ini adalah salah satu lagi wirausahaan muda yang putri asli UNS ini yang saat ini menggeluti dunia fashion hijab. Nah, ini kita sapa langsung, ini Mbak Wilujeng Ayu. Selamat sore Mbak Wilujeng. Iya, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat sekali. Jangan ragu-ragu gitu dong, karena ini sudah menarik sekali di depan saya, pemirsa. Ini bisa dilihat ada produk dari Mbak Wilujeng Ayu. Kira-kira bisa dijelaskan kepada pemirsa, Mbak Wilujeng ini bergerak di dunia fashion dan lebih khususnya lagi fashion hijab, ya. Ini bisa dijelaskan awalnya seperti apa ini? Awalnya brand saya Label Hijab. Dulu belum punya brand, jadi dulu saya juga awalnya dari reseller dan nggak produksi sendiri, tapi kelamaan saya bikin sendiri dengan brand sendiri, terus udah berapa tahun, sekitar 3 tahun, tapi fokus untuk ke Label Hijab brand saya itu 1 tahun ini. Setelah ikut program mahasiswa berwirausaha tadi ya? Setelah ikut PMW itu, tahun 2013 kalau nggak salah. 2013, ini sudah berjalan 1 tahun? Iya, sekitar sebulan. Nah, ini mungkin bisa ditunjukkan kepada pemirsa di rumah ini. Salah satu produknya, ini baru punya saya. Iya. Ini termasuk party dress, karena saya lebih concern ke dress-dress pesta atau dress-dress yang dipakai untuk momen khusus. Oke. Untuk dress sehari-hari juga ada, seperti yang saya pakai. Dan utamanya saya lebih fokus ke nggak yang pasar, tapi lebih ke branding di butik-butik gitu. Oke. Kalau untuk butiknya sendiri apa sudah ada ini? Untuk butiknya? Ada. Sudah ada. Sekarang butiknya ada di daerah mana? BTC. Di BTC. Sebelahnya PGS. Oke. Ini bagi pemirsa di rumah juga bisa langsung untuk berkunjung ke butiknya Mbak Wilujeng Ayu ini ya. Ini nama butiknya apa Mbak Wilujeng? Labele. Labele ya, Labele. Nah, ini salah satu produk yang sudah dikembangkan. Nah, kalau titik perbedaan dari produk-produk fashion hijab yang lain, kira-kira keunggulan dari Labele sendiri seperti apa ini? Kalau menurut saya ya, setiap usaha atau setiap desain harus punya ciri khas sendiri, signature ID mereka. Jadi paling enggak harus punya standar mereka sendiri. Jadi kalaupun suatu saat nanti ketika ditiru orang atau apa, customer sudah tahu, oh ini punya Label itu begini, nggak begini. Jadi kalau saya sudah menerapkan standar sendiri, misal jahitannya yang harus bagaimana, kualitas bahan yang saya pakai, yang saya pilih itu yang seperti apa. Jadi setidaknya saya udah tahu kualitas saya seperti apa. Sehingga untuk yang lain-lainnya susah untuk mengikutinya. Benar. Karena kualitas itu juga nomor 1 ya. Menurut saya begitu. Walaupun saya itu di pasar ya, store saya juga di pasar, tapi setidaknya dengan yang lain-lain itu ada perbedaan lah. Ya, bermula. Kalau harga sih emang lebih dikit lah ya nambahnya daripada yang lain, tapi setidaknya customer nanti puas dan repeat order itu yang saya pentingkan, karena kepuasan customer menurut saya adalah yang pertama, yang paling penting. Kalau orang hanya beli sekali, kayaknya rasanya aduh kok cuma sekali sih, itu jadi langganan dong, beli lagi lah, itu yang saya tekankan. Jadi palingnya mereka tahu standarnya seperti apa, labelnya itu seperti apa. Jadi kalau mau cari baju hijab fashion, baju pesta, oh iya label aja, saya udah sering beli. Nah itu yang saya pengen nantinya. Itu harapannya Mbak Wilujeng ya. Nah, kalau untuk Mas Jihad ini tentunya banyak sekali hal-hal yang menarik. Salah satu yang mencoba untuk dikembangkan adalah tumbler ini ya, atau tempat minuman ini. Tempat minum. Nah, ini kira-kira selain juga produk-produk yang seperti yang sudah dikembangkan, ada jaket, ada kaos, terus juga ada souvenir-souvenir yang lain, ini apakah memang keluaran terbaru atau inovasi terbaru yang dihasilkan oleh UNS Store, salah satunya dengan tumbler ini? Ya betul sekali Mas. Jadi
tumbler itu salah satu produk kita. Ini produk kita yang nanti akan kita kembangkan. Untuk desain itu, desain awal ini seperti ini, nanti kedepannya akan kita kembangkan. Sama seperti kaos. Kaos itu kan walaupun yang dijual di pasaran kaos dengan desain tertentu. Ini kita desain ONS. Kemudian nanti kedepannya kita akan buat edisi warna seperti ini. Kemudian edisi apa yang lain nantinya membedakan dengan produk-produk di pasaran lainnya seperti itu, Mas. Nah, ini mungkin bisa dikenalkan kepada pemirsa di rumah untuk yang tumblernya ya. Ini ada 2 jenis. Yang satu memang untuk ditujukan tempat air minum begitu ya. Kalau yang satu yang agak kecilan ini untuk ukurannya? Ini ada 2. Jadi yang pertama itu untuk air minum, untuk air biasa, air mineral, yaitu water tumbler. Terus yang kedua itu coffee tumbler. Oke, coffee tumbler. Iya. Itu memang untuk didesain kopi ya, untuk kopi. Didesain kopi. Karena kan kita lihat kalau misalkan animonya mahasiswa itu sering ngopi karena ngelembur dosen dan sebagainya. Benar. Kemudian kalau ini memang untuk air minum biasa, Mas. Tercipta memang dari kebutuhan mahasiswa sendiri dan juga ada kebanggaan sendiri ketika memang di produknya juga tercantum Universitas 11 Maret tulisannya ya. Ya, bisa dilihat. Ya. Nah, ini komentar dari Pak Edi terkait dengan UNS Store. Ini salah satu produk yang mencoba menghasilkan dan juga ini juga pasarannya juga internal UNS dan juga menyasar juga pada alumni-alumni UNS, begitu bangganya dengan UNS dan juga akhirnya membeli souvenir-souvenir. Dan juga tadi Mbak Wilujeng juga produknya sangat luar biasa sekali. Komentar dari Pak Edi. Jadi begini, UNS Store itu kan gagasan kami dulu itu memang dibangunnya Pusiklat, kemudian di situ ada semacam yang menjajakan produk-produk itu. Jadi Mas Jian ini tidak hanya menampung dari produknya sendiri, tetapi menampung dari produk-produk yang dihasilkan oleh peserta PMB yang lain. Jadi nanti Mas Jian bisa sharing dengan program-program peserta PMB yang lain, kira-kira produknya bisa masuk enggak di UNS Store ini. Ini yang kita kembangkan ke sana, sehingga kita nanti itu punya showroom-showroom di berbagai tempat. Ini kita dorong ya. Salah satu cara yang kita kembangkan, kalau kita belum punya semacam tempat penjualan ya. Ini kita kembangkan untuk ikut pameran ya. Salah satu yang kita kembangkan, kita mengadakan pameran di pasar modern seperti mal-mal itu ya. Ini kita kembangkan ya. Dalam waktu dekat nanti kita juga akan menjajakan produk PMW di mall. Wah, ini LPPM langsung begitu yang bergerak, yang menangani. Yang menangani adik-adik PMW, tapi dorongan dari kami. Dorongan dari LPPM ya. Jadi kami yang membackup ya. Harapannya nanti mandiri. Jadi PMW itu berkumpul untuk menjajakan produknya di pameran, buat event sebelum dia punya showroom. Kalau sudah punya duit baru nanti bikin showroom. Benar. Jadi gitu. Yang saya kembangkan itu bagaimana menjual produknya itu kelompok bersatu untuk memamerkan produknya. Ini sudah ada rencana, Pak Edi? Sudah kita mulai. Ya. Kalau kemarin memang kita dukung dari pendanaan kami. Jadi kita beri nama Go Entrepreneur. UNS Go Entrepreneur, ya programnya saya nama UNS Go Entrepreneur, ya. Nah ini sudah UNS Go Entrepreneur 1, UNS Go Entrepreneur 2, nanti dilanjutkan. Wah ini sangat luar biasa sekali ya. Nah Pak Edi dan juga Mas Jihad dan juga Mbak Wilujeng, kita masih ingin menggali lebih dalam lagi ini terkait dengan produk-produknya. Dan pemirsa, kita masih akan kembali di acara UNS Menyapa, tetaplah bersama kami di UNS Menyapa.